Ternyata saudaranya itu udah disantet sampai ada sekitar 6 bulan. Sampai dia itu bentukannya sama kayak si makhluk. Sampai pada akhirnya itu si almarhum meninggal. Dia masuk, itu yang cewek lagi ketakutan karena ngeliat yang si korban ini melayang. Dia langsung diri, nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Angga. Gue co-host di Balai Misteri. Kali ini gue akan mengupas atau mengulik pengalaman mistis dari host kita, Balai Misteri. Halo Bang Ari. Halo. Gimana kabarnya nih? Gantian ya. Saya nge-hostin di sini nih. Iya. Ya kan Bang Ari sebelumnya nanya-nanya terus nih tentang saya dan narasumber-narasumber yang lain nih. Siap. Kali ini gue mau nih tahu pengalaman Bang Ari apa nih? Pengalaman horor yang dialami oleh Bang Ari. Gue pernah ikut ngobatin orang yang pernah kena santet tuh. Kena santet. Jadi dia itu, jadi gue sebenarnya posisinya terlambat menangani. Nah, karena informasi dari temen gue ini telat. Okay. Temen gue juga telat, gue nya juga telat. Ternyata saudaranya itu udah disantet sampai ada sekitar 6 bulan. Nah itu parah banget. Sampai dia itu bentukannya sama kayak si makhluk. Jadi saudara Bang Ari ini, Bukan saudara temen. oh saudara teman Bang Ari ini kena santet gitu Kena ya? santet. Dan sosoknya ini malah menyerupai Iya. saudara Iya, Bang Ari, menyerupai. ya, teman saudara Bang Ari. Gitu. Nah terus sampai pada akhirnya itu si almarhum meninggal. Sampai meninggal Bang. Sampai meninggal. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Dan untuk sobat dari Balai Misteri, untuk subscribe, like, share sebanyak-banyaknya supaya kami tetap semangat buat bikin video-video terbaru. Kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Oke Bang Ari, gimana ceritanya tuh Bang Ari? Jadi gue cerita dari awalnya. Iya. Gue bisa masuk ke sebuah perguruan. Nih, lu masuk perguruan di daerah mana dan kapan nih Bang? Tahunnya Bang, kalau lebih jelasnya lagi. Kalau ingat ya Bang. Jadi gue prosesnya itu masuk di perguruan itu di tahun 2011. Kampung Melayu lah. Iya. Oke. Nah awalnya gini gue nih. Di 2011 itu kalau nggak salah ada ustadz terkenal tuh yang meninggal dunia secara mendadak kan. Oh, ya kita udah tahu lah siapa. Iya udah tahu kan, karena kecelakaan insiden lah itu kan. Di situ hati gue tuh terketuk buat kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi sebelumnya itu gue emang ikut di dunia malam lah gitu kan, udah laki-laki lah gitu. Laki-laki lah gitu. Nah akhirnya di 2011 itu gue denger ceramah-ceramah beliau itu menyentuh hati tuh. Adem sih Bang, emang ceramah dari almarhumah. Iya adem. Almarhum itu. Akhirnya gue pengen berubah gitu. Gue pengen berubah, pengen menjadi yang dulu lagi gitu kan. Yang jadi yang lebih baik lah, lebih baik lagi gitu. Nah mulai gue tuh di hati nih saat dengar almarhum meninggal itu, gue tuh langsung ke kuburannya menyaksikan. Oh dateng ikut apa namanya ya, ke pemakaman lah, melayat. Dari situ gue berdoa lah supaya gue bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Setelah itu malam pertama setelah gue ikut penguburan kayak gitu, almarhum bokap gue datang di dalam mimpi. Oh berarti setelah apa namanya tadi penguburan dari ustadz tersebut,
almarhum bokap Bang Ari datang dalam bentuk mimpi. Di dalam mimpi. Beliau ngomong begini, Ri, datengin noh, jengukin guru bapak gitu. Gue bangun, terus gue berpikir ini guru bokap gue yang mana, karena kan banyak gitu ya, guru ngaji bokap gue tuh banyak gitu. Akhirnya gue menghiraukan lah gitu kan. Ya udahlah gitu. Iya udahlah, itu cuma gitu, mimpi gitu kan. Malam keduanya lagi, gue mimpi lagi sampai itu gue nangis. Mimpi yang sama. Mimpi yang sama, datang ke guru bapak gitu kan. Lu jenguk kek apa kek gitu kan. Ya mudah-mudahan lu dari situ lu bisa dapet jadi berubah lah gitu. Buat ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Nah, terus gue bangun, gue masih menghiraukan tuh. Masih kayak belum keketuk lah gitu ya. Bukan keketuk, tapi kayak gue, iya apa enggak sih nih? Iya, masih bimbang gitu. Gitu kan. Nah, akhirnya hari ketiga ketemu lagi, almarhum bokap datang lagi, dan itu sambil marah-marah. Ketiga kalinya datang. Lu gue bilangin, suruh datang ke rumah guru bokap gua, guru bapak. Kenapa lu nggak datang gitu? Itu almarhum bokap Bang Ari nih datang dengan wujud seperti apa tuh Bang? Biasa, normal manusia aja gitu. Iya, normal manusia gitu kan. Akhirnya gue bangun tuh, karena udah diomelin kayak gitu. Gue cuman gini, guru bapak gue yang mana nih? Gitu iya kan. Dong, bertanya-tanya nih. Yang mana nih? Akhirnya terlintaslah di pikiran gue itu ada di Kampung Sumur, Klender. Jadi dapat dari mana Bang kayak punya pikiran ternyata di situ Bang? Apa ada yang ngasih tahu atau apa gitu sebelumnya? Oh enggak. Jadi emang gue pernah diajak ke sana beberapa kali kan. Iya. Akhirnya gue mencobalah datang ke sana kan. Seingat gue tuh cuman di sana gitu. Udah gue datang ke sana. Itu pulang kerja jam 7 malam gue sampai Kampung Sumur. Terus gue alhamdulillah bisa ketemu sama orangnya. Beliau bilang gini, besok lu datang ke sini bawa adek lu. Gue disuruh bawa adek gue. Cowok apa cewek? Cowok. Yang cowok suruh bawa adek gue. Akhirnya gue pulang besoknya, gue telepon adek gue dong. Iya. Bisa nggak Bar lu ketemu gue? Soalnya nih gue dimimpin bokap nih begini. Terus sampai akhirnya gue datang ke rumah guru bokap dan gue disuruh bawa lu gitu kan. Akhirnya oke Bang, jam berapa? Jam sekian, hari sekian, oke. Datang dah yang kedua kalinya gue ke sana. Itu kalau nggak salah malam Kamisnya gue datang ke sana. Sama adek lu nih berdua. Iya, sama adek gue. Terus beliau bilang gini, ini gue udah nggak bisa ngajarin apa-apa gitu kan. Awalnya nih gue juga masih belum tahu belajar apa sih apa gitu sih, kan. ajaran apa gitu kan. Kalau sekedar ngaji-ngaji doang gue juga ngerti gitu kan. Bukannya gue sombong, gue juga dari SD SMP itu gue udah ngaji juga gitu kan. Dan gue SMA sampai lulus sekolah 1 tahun itu gue masih aktif di majelis gitu. Nah, guru ya bokap gue itu bilang gini, nih lu ikut adek lu aja, adek lu belajar nih yang nggak pernah diajarin di mana-mana gitu kan. Gue bingung nih, kok bisa tahu maksudnya gitu? Kok nih guru bokap gue bisa tahu gitu kan. Udah lu ikut aja. Udah. Pas itu adik gue menyebutkan nama satu perguruan. Ini Bang, gue belajar di sini gitu. Cuman dia posisinya di Bogor belajarnya.
Perguruan itu ada di Bogor. Perguruan itu ada di Bogor aslinya. Tapi kan kalau gue kerjanya di Jakarta, ngekos di Jakarta kan, otomatis gue buat ke Bogor, waduh berat banget, jauh banget. Iya. Sedangkan gue posisi kerja saat itu di mall. Kalau di mall itu kan Sabtu Minggu nggak bisa libur. Iya. Sedangkan kan aktivitas kumpul-kumpulnya itu Sabtu Minggu. Jadi bentrok lah jadwalnya, nggak bisa buat ketemu kan. Iya, nggak bisa ketemu dong gua. Nah, terus 2 hari setelah gua pulang dari sana itu, bokap gua datang lagi. Berarti ini keempat kalinya. Keempat kalinya bokap gua datang lagi, tapi nggak nyuruh buat ke rumah guru-gurunya, enggak. Tapi gue disuruh gini, lu dateng ke rumah si ini, yang nggak bisa disebut, nggak bisa disebutin, mohon maaf gue nggak bisa sebutin nama beliau kan, ke rumah om ini nih gitu. Udah dong, gue bangun, gue telepon adek gue, Bar, lu tahu om ini nggak? Tahu Bab, rumahnya di daerah Kampung Melayu gitu. Tapi lu tahu pasti nggak rumahnya? Gua nggak tahu. Dan gue juga lupa. Wah deh lu, jadi masih belum terlalu paham nih di mana gitu. Gue masih teka-teki nih. Ini gue sebenarnya diarahin kemana? Padahal kan, ya namanya gue kan pengennya berubah gitu ya kan. Pengennya punya guru spiritual gitu kan. Udah setelah itu gue ibaratnya apa ya, ngaprak di daerah Kampung Melayu itu, ngaprak kami nyari alamat di daerah-daerah situ. Walaupun alamat itu cuma ada di kepala gue gitu, belum kena jelasnya, jelasnya cuma ada gambaran doang di kepala gue. Ini pokoknya daerah sini, kalau nggak salah rumahnya sebelah ini gitu kan. Udah dong, gue sampai Kampung Melayu. Gue datang situ, ternyata alhamdulillahnya banyak temen-temen almarhum bokap gue itu masih mengenali gue sama adik gue. Masih mengenali. Ari ya? Iya, anaknya almarhum Pak Dedi ya? Iya bener. Ini om siapa ya gitu? Gue om ini. Mau ngapain sini? Mau nyari rumah om ini. Lu salah gang. Gangnya sebelah sono, satu lagi. Bukan gang ini. Kalau gang ini rumah si om ini gitu kan. Teman-teman dari almarhum bokap ini tahu nih, sosok atau orang tersebut yang lagi dicari sama Bang Ari. Bener, tahu. Oh gitu. Iya, ya udah gue mulai tuh masuk gang tersebut, ke rumah tersebut. Ternyata bener nih orangnya nih. Ini orangnya nih. Gue datang, assalamualaikum. Dia juga nggak lupa inget ini siapa ya gitu. Gue sebut nama gue sama nama bokap gue. Baru masuk silahkan gitu. Udah silahkan masuk, duduk. Ada apa kesini gitu kan? Di ruang tamu rumah orang tersebut, ya kan, beliau ini. Jadi sekali masuk langsung ruang tamu sama ruang nonton TV itu jadi satu. Bareng gitu. Bareng. Karena kan kalau Jakarta rumahnya sempit-sempit ya, apalagi dalam gang. Nah, habis itu gue ngeliat ada satu foto yang udah dibingkai rapi. Gue liatin, ditegur nih, kenapa Ri gitu. Enggak, kayak kenal deh om sama yang ini gitu. Pernah ngeliat? Pernah, tapi di mana ya? Akhirnya dijelasin. Ini guru besar. Iya, guru besar pengajian ini. Kalau lu pernah ngerasa lihat beliau, berarti emang lu dipanggil untuk apa ya namanya? Belajar di sini atau mendalami di sini gitu kan. Setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol tentang apakah ini pelajaran apa ini, gue mulai.
belajar. Gue mulai belajar di situ sekitar 2 minggu. 2 minggu gue belajar, mulai dikasih amalan, mulai gue dikasih pemahaman ya. Pemahamannya nggak jauh-jauh dari agama semua. Alhamdulillah jikirannya, wiritannya juga ngambil di Al-Quran juga. Terus syarat-syaratnya juga harus puasa, terus harus jaga emosi apa segala macam, semuanya menurut tuntunan agama. Larangannya juga. Jadi 2 minggu itu di rumah beliau ini yang abang cari nih. Penting nginep di situ bang? Enggak nginep. Oh, jadi kalau gitu ya buat mondar mandir, karena kan deket dong. Gue ngekos itu di Jakarta Pusat. Ke Jakarta Timur ya. Ke Jakarta Timur. Akhirnya mulai gue rutinitas tuh. Setelah gue ngedawamin, terus jikiran, ada sekitar 6 bulan udah gue mulai di situ. Dan gue nggak pernah ketemu sama, bukan nggak pernah ketemu, gue pernah sekali doang ketemu sama temen gue ini yang saudaranya sakit. Setelah 6 bulan itu gue dapat kabar, ini si, gue nanya ya, ini si Empin kemana sih? Kok jarang kelihatan gitu. Empin ini temen lu apa? Empin ini temen gue. Empin ini temen gue. Si Empin ini kemana sih nggak kelihatan? Oh, nggak tahu deh. Akhirnya nyari tahu gitu. Gue nggak nyari tahu, gue nggak nyari tahu. Justru si Empin ini datang ke tempat pengajian, ngabarin, maaf, gue jadi kagok nih, maaf Bi, gitu kan. Jadi guru gue tuh dipanggilnya Abi kan. Maaf Bi, ini nggak datang karena ngurusin saudara yang lagi sakit. Sakit apaan? Sakit gini. Gitu dong. Udah. Akhirnya kita datang ke sana. Kita nggak awalnya Bang Abi lagi. Guru ini si Abi. Sama abang berapa orang tuh? Ada 5 orang. 2 motor, yang satu boncengan berdua. Boti. Ya, yang satu lagi bertiga. Ya kan? Malum dah. Udah, kita datang ke sana. Kirain cuman sakit ya santet biasa gitu kan, atau cuman ya diguna-guna biasa gitu kan. Ternyata pas kita datang ke sana, itu si pasien itu bentukannya udah begini. Kakinya lurus, ininya jarinya tuh ke depan gini nih, naik. Terus dia begini. Kayak mumi gitu enggak sih? Iya, bener kayak mumi begini. Kayak tangannya udah kayak orang stroke begini. Dan ini bibirnya udah menyon. Si almarhum itu udah kurus abis, udah tinggal tulang doang. Kita lihat di situ, langsung kita tanganin tuh. Bayangin gue baru 6 bulan itu belajar, gue ngadepin yang kayak gitu kan. Wah, nanganin. Gue bilang, gue nggak bisa. Bi, ini bacanya apaan? Udah, lu baca ayat kursi aja. Lu pegang telapak kakinya, lu coba dorong gitu kan. Gue baca ayat kursi di telapak kakinya nih. Ini telapak kaki kalau misalnya diginiin, nggak bisa. Oh, jadi kayak udah kaku gitu. Udah keras ya? Iya. Cuman pas giliran kita baca ayat kursi, itu bisa begini. Tuh, kakinya. Oh, lemes gitu. Bisa dilemesin gini, cet gitu. Udah dong, gue nyoba. Udah dengan yakin aja, bismillah yakin. Masa sih penyakit nggak ada obatnya gitu kan, gue mikirnya begitu. Mungkin dari perantara ini bisa ngobatin, bantulah gitu kan. Bantuin. Posisi rumah si korban itu parah. Menurut gue parah posisinya. Satu di dalam gang. Kedua itu kontrakan, ada 6 baris rumah
kontrakan petak-petak Iya. itu 6 baris berpanjang. Iya. Dia rumahnya posisinya paling ujung pinggir kali, depannya pemotongan ayam, sebelahnya pohon bambu. Udah auranya udah Wah, auranya udah campur aduk kacau, gitu mah. pohon bambu kan Pohon bambu, sama kali kali, pemotongan ayam, yang darahnya udah otomatis larinya ke situ semua Iya. kan. Baunya udah kayak apa tahu gitu kan. Gue mulai bacain nih apa yang disuruh sama guru gua kan. Si anaknya guru ngaji gue sama guru ngaji gue itu di perut sama di kepala megangnya. Nah, yang satu lagi itu netralisir daerah tempat sekitaran sekitar supaya nggak ada energi lain masuk gitu kan. Saat pas kita ngobatin itu udah dia kejang, bebusah. ada kontraksi gitu. Ada kontraksi itu, udah ada kontraksi. Bebusah, kejang. Itu tahu nggak? Kita ngobatin, nggak ada yang ngangkat. Dia narik gitu. Ada cuma sejengkal. Jadi itu badannya keangkat. Badannya keangkat sejengkal. Kok bisa ya? Wah, gue juga nggak tahu. Bisa begitu. Pas diobatin, sejengkal naik. Wah, astagfirullahaladzim, gue udah shock tuh karena gue nggak tahu apa-apa kan. Iya. Gue juga baru belajar begitu. Kelar gitu, nggak, karena posisi gue tuh di depan pintu ya, jadi nggak, rumahnya itu kan nggak gede. Iya. Jadi si korban ini udah ada di depan pintu waktu kita lagi baru datang. Otomatis kita tanganin di situ juga kan, nggak bisa kita geser karena berat banget. Badannya kurus, kecil, Tapi berat. Giliran diobatin naik sejengkal, badan sama lantai coba. Jadi kayak mungkin energinya ngebrontak ngelawan. Nah, kali ya. mungkin begitu juga kan. Gue nggak ngerti deh itu mah urusannya. Rahasia Allah ya. Wah udah tuh, gue kaget juga. Nggak lama gue lagi ngobatin itu kayak ada yang litikin kaki. Kaki lu nih. Kaki, karena kan gue posisi gini. Gue ngobatin gini nih. Ini si pasien ya, kaki pasien gue begini, gue megangin supaya si kaki pasien ini yang dari lurus begini jadi bengkok kan, normal. Di sini ada yang litik. Apa tuh bang kayaknya bang kira-kira? Gue kaget itu langsung, gue langsung gitu kan tuh. Bukan teman lu itu? Hah? Bukan teman lu iseng itu? Enggak, temen gue kan di dalam semua. Gak kirain temen lu gitu. Nah justru pas habis gue tarik kaki gue nengok ke depan. Depan tuh keluar rumah ya. Gue nengok ke luar rumah, ada yang masuk nih. Set. Apa tuh yang masuk mas? Bayangan warna putih, lebar, terus agak tinggi, dia masuk ke dalam. Nah, di dalam itu posisinya bukan cuman sekedar tim gua, tapi ada temen-temennya si korban. Oh, jadi banyak juga di situ orang. Ada temennya, ada bapaknya, ada ibunya, ada adiknya, keluarganya lah gitu. Keluarganya ada. Temennya itu ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Dan korban ini perempuan apa? Laki. Oh, laki-laki. Korban ini laki-laki. Dia masuk, itu yang cewek lagi ketakutan karena ngeliat yang si korban ini melayang. Dia langsung diri, nari. Oh, kesurupan. Iya. Dia langsung nari gini, nggak ngomong apa-apa, tapi ngeliat matanya ke gua. Kenapa bisa ngeliat lu? Matanya ngeliat ke gua. Dia nari gini, dia ngeliatin terus kan. Lagi sebelum dinetralin,
ditanya lagi sama temen gue ini. Emang jadi temen-temen gue tuh demen banget sama yang kesurupan begini, suka ditanya-tanya gitu kan. Ditanya, mau ngapain kesini gitu. Dia jawab gitu, aku mau tahu aja, centil tapi. Genit ya, berarti genit. Nah, sambil aku mau tahu aja tuh dia. Anjir, gua langsung merinding dong, pala gua sampai gede gitu kan. Terus yang itu lucu tuh, boleh nggak ikut sama aku? Kalau nggak aku deh ikut sama dia. Dia nunjuk gua. Terus lu nya gimana tuh? Wah, lumayan bang. lumayan. Kata gua, wah, ini bukan orang bener gitu kan, makhluk ini. Gua langsung bilang, jangan, gua udah punya istri. Gua gitu. Sosoknya apa nih maksudnya? Yang masuk ini sosoknya? Yang masuk ini sih perempuan udah pasti lah ya. Perempuan udah pasti. Tapi kayaknya penunggu situ yang lumayan dah. Lumayan cantik apa lumayan kuat nih? Energinya lumayan kuat gitu kan. Dan dia kayaknya sinden. Dari gerakan dia. Dari gerakannya ya, kita lihat dari gerakannya. Kalau misal Mbak Kun kan paling diem aja, tawa-tawa gitu kan. Moodnya berubah-ubah. Moodnya berubah-ubah. Kalau ini enggak, stabil. Dan dia nari, berarti sinden dong. Gua masih mikirnya sinden nih gitu kan. Udah kelar gitu, gua bilang gua udah punya istri. Dia ya udah kalau kayak gitu, aku ikut sama kamu aja. Gimana tuh? Jangan, ntar bini gua marah-marah. Ntar sangkai gua selingkuh gitu. Gua gituin. Pokoknya jangan dah, pokoknya jangan ikut-ikut gua dah gitu kan. Pokoknya jangan ikut-ikut gua lagi konsen ngerjain ini malah jadi konsen ke dia kan. Wah, udah dah, dinetralin aja, ngapain sih ditanggupin yang kayak gitu. Udah kita netralin, akhirnya dia mau pergi. Ya udah, aku pergi, mau pamitan dulu gitu, nggak usah diusir, nggak usah dikeluarin. Ya udah, iya. Akhirnya dia nyamperin saliman. Anjir, minta saliman lu. Ya kan? Dia berangkat sekolah ya? Wah, habis saliman langsung lemes lagi. Udah, kita masih fokus sama dia nih. Itu di atas genteng. Bunyi siraman pasir. Tapi sebelumnya meledak. Wah, ada ledakan. Ada ledak. Gua langsung nanya dong. Apaan tadi? Dah, diam aja dulu. Baru pasir, diguyur pasir. Kayak ya bunyi gitulah. Bunyi gitu kan. Wah, masuk nih. Bener, yang ini ngamuk. Oh, si korban ini nih. Si korban ini ngamuk. Berontak, dia langsung muter tuh badannya. Muter gimana nih? Posisinya begini. Oh, sini. Iya kan? Ya. Dia langsung begini muter. Ya, iya. Wah, gila kacau kata gua kan. Kayak gangsingnya kan. Baru mau. Iya kata gua, parah nih. Cuman kan gua kesian juga gitu. Iya dong, kasihan. Nah, akhirnya kita malam nih, karena kondisi udah malam banget, akhirnya kita udah kesian si korban nih. Kalau gua buat ibaratnya kalau kita tindak lanjutin terus, sedangkan kondisi badannya nggak fit, ya kan, urusannya malah beda ntar. Takutnya gitu, emang badannya nggak kuat. Iya. Akhirnya ntar efeknya kemana-mana gitu kan. Udah deh, kita ngobrol nih sama bapaknya, ngobrol sama ibunya, sama saudaranya juga yang Empin itu kan. Temen lu kan gua, ya. Pin, ini gimana sih ceritanya awalnya gitu. Ini yang sebenarnya jadi pokok permasalahan pertama gitu. Satu pokok permasalahan pertama, kedua jadi pelajaran gua nih. Oh, iya. Ya kan, karena gua dulu pernah ada di dunia dia gitu kan. Jadi dia itu seorang joki motor.
Oh. Satu dia joki motor, dia itu punya pacar. Pacarnya ini ibaratnya cabe-cabean ya. Iyalah biasalah. Jadi kalau misalnya buat bahan taruhan, buat bahan taruhan, paham kan kalau buat bahan taruhan yang biasa di flyover Cibinong kan? Gitu. Akhirnya si laki ini nggak suka main cewek, nggak mau diseriusin gitu kan. Oh, cuma kayak buat mainan gitu. Aja. Tapi si perempuan ini seneng sama si laki ini, maunya jadi suaminya gitu. Karena kan. Mungkin menurut si korban ya background perempuan ini kayak gini lah, gitu ya. Pertimbangan kan itu. Bener. Yang lebih celaka lagi, ibunya ini perempuan seneng sama laki ini juga, seneng dalam arti ya udah gue terima. Oh, serak gitu kayak pas nih gitu. Pas gitu kan. Tapi si lakinya nggak mau, karena lakinya ini, si korban ini tuh main narkoboy. Kalau nggak salah dia ngetep, nyuntik kan. Dia itu lagi nyuntik, kirain temen-temennya dia OD. Karena kan OD udah berbusa dong, kejang-kejang kan, udah parah kan. Ditinggal pergi sama temen-temennya, takut ketempuan. Jadi si korban ini pas lagi kayak gitu nih, itu di mana, kayak di base camp di rumah kosong. Oh, rumah kosong. Rumah kosong. Itu di rumah kosong lagi rame-rame, nggak rame-rame, cuman beberapa orang lah. Dia make OD, habis OD kejang-kejang kan, semuanya udah temen-temennya pergi. Ya kan, pergi. Terus habis itu salah satu temennya ini laporan sama si Empin ini. Oh, ngelaporin ke saudaranya nih. Iya. Laporan ke saudara Empin, saudara lu no OD. Buru dong si Empin itu datang. Lihat saudaranya kayak gitu, dibawa. Dia pikir masih OD. Dibawa, tapi posisinya badannya berat. Seberat-beratnya orang, paling berapa orang diangkat bisa? 2, 3 masih bisa lah ya kan. Apalagi anak-anak motor, anak-anak begadang kan, badannya ya standar lah ya. Iya, standar. Nah, ini digotong sampai 4 orang. Berat gitu. Berat. Dibawa ke rumahnya. Empin ini udah berasa kalau dia itu lagi bukan cuman sekedar OD. Ada hal lain lah. Ada unsur lain lah gitu. Tapi Empin karena emang awalnya sebelumnya itu ada masalah sama dia cuek aja. Oh, jadi sebelum ini korban kejadian seperti itu ya ada clash dulu nih. Iya, ada clash. Ya, akhirnya cuek aja. Dia pikir juga, lu sih main narkoba gitu kan. Beberapa bulan kemudian itu ternyata dia nggak sadar-sadar kondisinya. Dari pas OD itu dia udah nggak sadar-sadar lagi. Berbentuk seperti yang tadi gue bilang itu. Oh, langsung bentuk. Wah, Empin dicariin sama saudaranya, karena saudaranya tahu kalau Empin juga ngerti hal-hal kayak gitu kan. Akhirnya dicariin, ketemu sama Empin nanganin juga agak berat juga. Baru dia diceritain kronologinya, bukan kronologinya, selama Empin nggak tahu tuh apa aja yang terjadi gitu. Ternyata orang tuanya itu udah mengundang beberapa orang pinter. Itu ada orang pinter yang baru sampai depan rumahnya nih, baru ngelongok muntah darah. Terus ada yang baru masuk dilempar piring terbang. Berarti sosoknya cukup kuat juga ya. Sosoknya cukup kuat. Setelah itu ada lagi yang dia udah masuk ngobatin, megang. Terus sama si makhluk tersebut
Padahal dia diem ya, nggak gerak, diem aja. Cuma dilihat gitu, mental. Si yang mau nyembuhin ini. Sampai segitunya. Akhirnya baru mulai Empin dipanggil, guru gua dipanggil. Udah dipanggil, udah dilihat semuanya, ternyata nggak cuman si korban, tapi di rumahnya pun udah penuh sama kiriman. Oh, mau nggak mau dia mesti diungsikan, dijauhin dari tempat ini ya, dijauhin. Akhirnya diungsiin ke rumah guru ngaji gua. Sampai di rumah guru ngaji gua itu ditaruh di ruang tamu yang gue ceritain itu ya, pastinya ruang tamu sama ruang nonton TV. Itu bentuknya dia sama kayak tadi, tapi nggak bisa diem, masih muter lagi kayak gangsing. Muter. Besok ya kan tuh nginep hari pertama nih. Hari pertama mulai di rumah guru gua. Hari kedua adiknya datang yang masih kecil. Adiknya si korban ini. Si korban ini sama bapaknya, karena kan si adik ini bilang, "Ayah, aku mau lihat AA." Oke, diajak sampai rumah guru gua nih. Dia si adik ini bilang, ayah, kok si A dikelilingin nama meong ya? Gitu. Kucing. Meongnya gede dek. Gitu. Padahal di situ nggak ada apa-apa, nggak ada kucing. Kucing peliharaan dia ada, tapi di tangga kan. Iya. Kalau di situ kan nggak ada. Meongnya kayak mana gede? Gede dak? Ayah, gede. Lagi ngapain? Itu lagi ngelilingin si AA aja. Berapa itu katanya? Ada 2. Oh, jadi 2 itu muterin korban ini ya? Nah, cuman si korban ini muter juga. Dia ikut muter gitu? Iya, karena kan takut. Kalau gua ngebacanya karena mungkin dia takut, jadi dia tuh nggak bisa diem, muter aja. Kayak mungkin nggak nyaman gitu ya? Nggak nyaman gitu kan. Wah, udah warnanya apa? Yang satu hitam, yang satu lagi putih. Gitu. Jadi ada yang hitam, ada yang putih, belang putih itu. Wah, udah dong. Gua nih yang nggak bisa ngelihat apa-apa. Gue cuma masa shock gitu, kayak beneran gak sih gitu? Iya, karena aslinya gue itu skeptis sama hal seperti itu semenjak SMA. Walaupun gua itu SD itu pernah ngerasain di Guna-Guna. Karena gua skeptis dan gua masih nggak percaya. Masa sih? Tapi padahal gua udah pernah ngelihat yang dia terbang sejengkal ini nggak ada tali kan. Iya. Terus ngeliat orang kesurupan, gue juga masih masa? Masih begitu aja pikiran gue, berusaha untuk menolak itu kan, gitu kan. Ya sugasnya yang baik-baik aja gitu, positive thinking lah. Acting lah kali gitu kan. Kalau yang buat yang nari-nari tuh acting kali lah gitu. Cuman yang sampai si korban itu sejengkal dari ubin itu kan tali nggak ada, kipas anginnya nggak mungkin juga bisa nerbangin orang begitu kan, kata gue. Enggak, maksudnya kan kurusnya kena kipas angin aja. Ya, lanjut. Malam itu gue pulang, gue tidur. Ini di dalam tidur, ini gambaran dalam tidur gue nih. Gue ada di rumah guru ngaji gue, habis ngambil air wudhu. Saat gue keluar dari tempat ngambil air wudhu, jadi posisinya ruang tamu sama ruang nonton TV, sebelah sini dapur sama kamar mandi. Yang sebelah kanannya itu ada tangga naik ke atas, ya kan? Gue baru keluar nih dari kamar mandi.
lihat ke arah tangga dong otomatis. Pas gue lihat ke arah tangga itu ada 3 wanita, yang satu masih muda, satu setengah tua, satu nenek-nenek. Anak yang masih muda, yang perempuan ini, itu hampir sama sama si korban. Bentuknya Usianya. udah begini. Oh, secara bentuk. Iya, udah mulai begini dia, kejang-kejang. Udah mulai kejang-kejang. Gejalanya sama sama si almarhum. Nah, gua lihat yang si ibu itu udah dicekek sama nenek-nenek dari belakang. Jadi tangga kan gini ya, berundak gitu. Iya. Si Ke atas. si ini yang anak muda, tangga berikutnya ibunya, tangga berikutnya lagi nenek-nenek. Si anak mudanya ini udah kejang-kejang, si ibunya dicekek sama si nenek-nenek dari belakang. Dicekek begini ini. Wah, karena gue pikiran masih nganggapnya si anak ini kejang-kejang, mungkin acting atau sakit biasa gitu. Gue cuma di dalam mimpi nih, di dalam mimpi. Gue cuma bisa teriak gini, dek, itu tuh mak lu lagi dicekek, mak lu lagi dicekek tuh mak lu lagi dicekek gitu. Cuman bisa ngomong begitu doang. Si perempuan ini diem aja, dia masih tetap kejang-kejang. Lalu begini, iya kan, udah kayak orang stroke. Aduh, udah stroke akut itu ya? Iya, udah parah banget kata gue. Waduh. Karena gue nggak diheroin, akhirnya gue lihat si almarhum nih. Gue nengok ke kanan, ada si almarhum lagi tiduran. Si macan yang 2 itu, yang dilihat adiknya itu, ternyata emang ada di situ lagi duduk nungguin almarhum. Tapi si macan itu satu-satu tuh keluar rumah. Ya kan, keluar rumah. Si almarhum gue pencet dong, gue pegang dong, kirain gue udah normal. Dia lagi posisi begini, langsung lewat. Iya, ini di dalam mimpi ya. Iya. Dan itu gue berasa banget nginjek air kencingnya Di dalam mimpi itu? Di dalam mimpi, basah. Akhirnya karena begitu gue bangun kaget kan. Astagfirullahaladzim. Langsung gitu tuh gue tanya sama bini gue, kenapa? Mimpin si almarhum meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan begitu, doa lah gitu. Enggak, gue ini di dalam mimpi. Gue ceritain. Setelah gue ceritain, karena itu pagi-pagi, gue juga sembari mau berangkat kerja dong. Gue berangkat kerja mulai nih. Gue berangkat kerja. Di sampai tempat kerjaan, gue baru minjem, gue telepon anaknya guru gue. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, si almarhum masih ada? Ada, masih. Emang kenapa? Serius, masih ada, masih di rumah. Emang kenapa gitu kan? Enggak bang, gua mimpi si almarhum meninggal. Lu serius? Serius, gue ceritain dah tuh. Udah kelar semuanya, ya udah kita lihat aja ntar sampai sore, gitu kan. Nah, ternyata pagi itu, ya setelah gue telepon, si almarhum ini diambil sama bapaknya. Oh, dibawa balik lagi. Dibawa pulang. Iya. Jangan di sini, takutnya ngerepotin gini gitu. Kerasa nggak enak. Kondisinya orang sakit kan pasti buang air kecil, buang air besar kan di situ dong. Iya. Akhirnya dibawa ke rumahnya lagi nih. Dibawa ke rumahnya lagi, sorenya anaknya guru gue itu nelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri, iya bang, ada apaan bang?
Jago juga lu. Jago kenapa? Bagus mimpi lu. Bagus kenapa? Kenyataan si korban meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, lu jangan bohong-bohongin gua, Bang. Bener. Kalau nggak percaya ntar kita tahlilan aja ke rumahnya. Ya udah deh. Udah. Gua masih mikir tuh apa iya gua. Masa iya mimpi gua jadi kenyataan. Gua takut ntar itu doa gitu kan. Dateng nih gua pulang kerja jam 5. Jam 5 gua pulang kerja. Gua langsung ke rumah guru gua. Abis isya gua langsung ke rumah almarhum buat yasinan kan di sana. Di situ gua yasinan tapi bukan di rumahnya almarhum ya. Di rumah neneknya. Deket dari situ. Deket. Jadi ternyata sama bapaknya nggak ditaruh di rumahnya lagi. Ditaruh di rumah neneknya. Dia ditaruhnya di rumah neneknya. Ternyata meninggal di rumah neneknya. Nah, pas giliran gua lagi yasinan, itu jadi posisinya nih orang-orang kan melingkar gitu ya. Almarhum kan di tengah. Gua yasinan, terus karena udah capek kerja juga, terus tahu sendiri. Baca yasin panjang banget. Capek ya. Kadang-kadang nggak fokus. Iya, apalagi udah gitu pasti ngantuk tuh. Iya pasti. Iya kan? Gue kayak orang kesirep ngantuk nih. Gue merem mata begini, tapi masih baca, tapi merem doang gitu kan. Itu rohnya almarhum ada di atas kepalanya. Berdiri atau berdiri dia, dan dia posisinya cuma ngeliatin. Oh, ngeliatin jasadnya. Ngeliatin jasadnya, ngeliatin mukanya gitu kan. Udah dong, gue istighfar, astagfirullah. Baca lagi. Terus gue coba merem lagi. Bener gak sih apa yang gue lihat tadi gitu. Pas gue merem, dia udah gak ada di atas kepala. Tapi ada di bawah kakinya. Gue langsung buka mata lagi, astagfirullah. Apa bener gitu kan. Akhirnya gue baca, terus gue untuk memastikan ketiga kalinya gue merem, dan gue itu coba untuk kuatin diri gue supaya gue bisa menyaksikan dia lagi ngapain kan gitu kan. Gue merem, dia ada di pinggang dengan keadaan sama diri posisinya. Dia ada di pinggang, gue penasaran kenapa dia bisa pindah-pindah begitu kan. Gue tetap ngeliatin, merem, tapi karena kuping masih dengar orang baca yasin, gue ikut dong. Tapi gue posisi merem. Itu si almarhum, ruh jatuh korinnya lah ya, kita bilang korinnya, itu keliling muterin orang yang pada ngaji. Bukan, muterin si jenazah. Jasadnya itu. Kayak dia pengen masuk gini, terus kayak ditahan, tarik lagi gitu. Kayak ditarik lagi. Jadi kayak energi yang narik. Jangan masuk gitu ya. Nah dia kemana aja tuh, dia nyari celah buat masuk, itu nggak bisa. Kayak udah mental lagi, mau masuk mental lagi gitu kan. Dari situ gue paham, oh ini jasad, rohnya mau, korinnya itu mau berusaha masuk ke jasad. Selesai, pulang, kebetulan gue boncengan sama guru ngaji gue itu. Gue tanya, Bi, tadi lagi yasinan begini, bener gak yang dilihat? Ternyata bukan cuman gue, guru gue iya, Solikin iya, sama begitu juga. Ternyata emang bener. Terus anaknya guru ngaji gue juga sama menyaksikan itu. Kalau cuman kata dia gini, kalau orang biasa, maksudnya orang yang nggak punya mata batin, lu ngelihatnya merem, baru kelihatan. Tapi kalau orang yang udah mata batinnya kebuka, lu bisa lihat dengan mata kebuka.
kan gitu kan. Iya. Tapi kan gue masih balik lagi ya, gue lama skeptis, jadi gue masih bener Ya, apa enggak, pakai yang mata hati gitulah. iya. Nah kelar kayak gitu udah selesai, baru gue kronologinya di sini nih Impin cerita. Jadi dan gue si Impin ini cerita, dan guru ngaji gue yang juga cerita nih. Jadi si almarhum ini dikerjain sama pacarnya. Oh, perempuan yang buat taruhan itu. Iya, dikerjain sama pacarnya, didukung sama ibunya. Oh, jadi udah bersekongkol ya buat Iya, bikin almarhum kayak gitu mungkin. karena sakit hati. Terus yang diambil apa nih, makhluknya buat dikirim ke badannya si almarhum, orang yang meninggal di Kalimalang kecelakaan balapan. Oh, jadi energi orang yang kecelakaan itu dimasukin ke Si almarhum, gitu, tapi bukan energi ya. apa ya? Jadi kalau orang kecelakaan, ini buat edukasi aja nih. Kalau ada orang kecelakaan dan meninggal di tempat, usahain darahnya langsung dibersihin. Karena darah itu jadi moderator atau apa sih namanya? Bahan aja. Ya, bahan aja deh biar gampang. Bahan untuk menjadikan korin atau jin yang ada di dirinya dia, atau nggak ngerti gue lah ya. Pokoknya jin yang menyerupai dia itu, darahnya itu supaya bisa digunain buat moderator ke sana gitu. Jadi gue ngambil kesimpulan gini. Oh, ternyata dukun juga butuh bahan untuk menyakiti manusia lain. Iya dong. Ya kan, biar jadi akses gitu. Akses manusia lain gitu kan. Nah, dari situ sama dukunnya dikerjain. Ternyata juga kalau orang-orang yang menggunakan santet atau guna-guna kayak gitu, itu akan memakan dirinya sendiri. Maksudnya? Misalnya lu nyewa dukun nih, buat nyakitin gue. Terus habis itu gue udah meninggal misalnya. Ternyata makhluk itu kan pasti udah keenakan makan korban dong. Dia bakalan menuntut lagi sama dukun ini buat cari tumbal atau korban lagi kan, buat memperkuat si makhluk tersebut gitu. Akhirnya ntar sama dukun ini dikirimnya ke lu lagi. Iya, makanya kan ada istilah ya, sebenarnya orang yang meninggal di santet sebenarnya harus bersyukur juga. Iya. Karena ya dosanya berpindah. Itu ya. Tahu gue gitu sih bang. Iya sih. Nah itu gue jadi belajarnya dari situ. Oh, karena ada beberapa gambaran yang gue dapet, jadi gue menyimpulkan gitu. Oh, lu itu menyakiti orang lain menggunakan santet. Tanpa lu sadarin, lu juga bakalan disantet sama orang, atau makhluk tersebut akan menuntut lu lagi. Nah, itu yang namanya karma. Buruk ya bakal dapat karma buruk. Nah, sebaliknya. Iya, sebenarnya gitu sih. Jadi kan gue dari 2011 ini gue belajar apa, kebatinan gitu kan. Terus belajar juga untuk menjadi yang lebih baik gitu. Gue dituntun di hal itu. Ternyata satu, pantangan kayak gitu kan kita banyak banget ya. Pastinya sih. Sesuai sama syariat Islam. Anjuran-anjuran yang berlaku gitu bagi orang yang menjalanin. Bener. Karena gue kepengen taunya, rasa pengen tahu gue hal dunia lain itu gede. Mau nggak mau gue harus menjaga itu kan, supaya tidak dilakukan. Dari situ pelan-pelan gue bisa berubah.
berubah menjadi lebih baik. Yang dulunya gua nggak sholat, sekarang sholat lah. Ya berarti ada pelajaran juga ya. Iya. Ya, gitu. Terus gue pengen tanya nih bang, tentang si korban ini, dia sakit berapa bulan nih sampai dia akhirnya wafat gitu? Meninggal ya. Iya. Itu 7 bulanan dah. 7 bulan. 7 bulan. Jadi pas gua baru belajar di situ, gua ketemu Empin itu baru sekali apa 2 kali gitu. Nah, kesananya gua udah nggak pernah ketemu Empin kan. Dia tuh kok tumben nggak ngaji-ngaji gitu. Ternyata juga dia itu lagi nanganin saudaranya. Terus yang gue mau tanya lagi nih bang, kan sebelum abang nih sama guru, terus sama si Empin, terus tadi temen Solihin atau anaknya dari Abi itu tadi, itu udah berapa orang tuh yang coba menyembuhkan almarhum ini? Wah itu sih udah yang ya abang tahu aja gitu. Ya, yang gua tahu aja sih 3. Tapi kesaksian dari Empin itu bisa udah 10 sampai 11 orang. Banyak juga ya? Banyak. Berarti yang apa namanya, kayak segitu apanya, gedenya atau energinya gitu ya, gangguan kerjanya ya. Apa itu bisa jadi ya sebab dia juga atau gimana? Balik lagi itu takdir. Takdir itu kan punya cara masing-masing, cara sendiri ya kan. Nah biasanya kalau orang tersebut bergelutnya mahal kayak gitu ya, dia akan meninggalnya kan seperti itu juga gitu kan. Apa yang dilakukan semasa hidupnya, ya dia bakal meninggal juga apa yang dia lakukan di masa hidup. Nah gue juga belajar memahaminya. Ternyata kalau misalnya orang yang jauh dari agama gitu, dari Allah gitu, gampang. Iya, buat hal-hal di luar sana masuk ke dalam diri kita itu cepet banget. Gampang banget. Iya sih. Jangan juga yang ibaratnya dia kesurupan gitu kan, gampang kesurupan. Ada juga ya kita aja lagi nggak sholat aja dibisikin, ini marah no sama si Anu, marah sama si itu gitu kan. Cepet benci yang lain, benci si ini, benci si itu kan cepet. Apalagi yang kayak gitu ya gampang. Apalagi kiriman, boleh kirim. Kalau kiriman paket enak. Express lagi ya. Express lagi. Lu keren banget sih bang, cerita lu bang. Asli banyak pelajaran juga yang bisa diambil ya. Jadi buat sobat Balai Misteri yang ada di rumah nih, yang nonton video ini ya, balik lagi jangan apa ya namanya, kayak memperlakukan wanita dengan seperti itu sih. Karena seburuk-buruknya wanita ya, kita juga ibu kita dari wanita loh. Jangan mempermainkan. Dan kadang yang hal kita pilih apa namanya, kita pikir itu sepele, ternyata dampaknya bisa fatal. Iya benar. Dan yang kedua, jauhilah barang-barang kayak narkoce itu. Narkoboy. Iya. Janganlah itu ngerusak pikiran gitu. Jadinya ya bisa jadi kalau dari segi medis ya overdosis, dari segi hal-hal lainnya ya mungkin kayak gitu tadi. Dan kita nggak, sebagai manusia ya nggak bisa menghakimi sih. Ini diambil aja pelajarannya, yang baik-baik, yang buruk-buruk ya dibuang jauh-jauh. Terima kasih nih Bang Ari, sudah mau bercerita di channel sendiri tentunya. Ngulik nih ya, jadi biar dia nggak ngulik-ngulik narasumber aja gitu, kita kulik. Dan terima kasih untuk sobat Balai Misteri yang udah nonton video ini. Kami banyak-banyak berterima kasih. Untuk terus mendukung channel ini terus berkembang, tolong subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya supaya kami tetap semangat buat video-video berikutnya. Bungkus.